penemu gravitasi itu yang katanya jenius itu remuk. Isaac Newton remuk, rungkat di market. Jadi pinteran iku nggak jamin teman-teman. Jika kalian merasa jenius, nggak jamin. Market nggak peduli kalian pinter atau goblok. Kalau pinter remuk ya remuk. Tentang market kan. Ada 5 fakta brutal di trading. Yang pemula mereka akan ketawa, tapi trader veteran akan tersenyum bahwa itu benar. Psikologi trading one of the best. Kalian coba deh baca. Mindset kalian akan langsung. Cuman pemula kan biasanya nggak tertarik ya kan. Mereka tertariknya pada yang teknik-teknik dok, ya. Yang win rate win rate 1000%. Count bullshit. Fakta pertama. Di market segalanya bisa terjadi. Nah contoh, kalian sudah gambar zona supply, zona demand, konfirmasi, oke lengkap. Dan finansial institusi di sebuah negara telah melikuidasi posisinya dan membuat harga spike kayak gitu. Semua struktur bisa rusak teknikal. That happen. Itu terjadi di market. Jadi market ini kayak barang hidup gitu loh. Dan semua bisa terjadi. Nassim Taleb itu kan di bukunya The Black Swan, dia ngomong bahwa kejadian langka yang nggak bisa diprediksi itu dampaknya justru bisa besar di market. Nah dari sini kita tahu kenapa kok para trader veteran ngomong ke pemula jangan pernah taruh risiko gede hanya di satu setup meskipun kelihatannya bagus. Ketika kita entry gitu ya, jebret itu kayak membangun istana pasir gitu loh. Dan ombak nggak perlu izin kalian untuk bisa menyapu entry kalian. Tunduk pada realita atau hidup dalam kebohongan. Fakta kedua yang aku pelajari dari buku imut ini, kita nggak perlu tahu masa depan untuk bisa profit. Nggak perlu nebak masa depan. Nah di buku ini nyuruh para trader kalau bisa melihat trading itu dari probabilitas. Contoh, kalian pernah lihat pattern ini? Atau pattern, apakah itu ramalan? No. Atau bahkan konfirmasi engulf kayak gini. Apakah ini ramalan? No. Enggak, jangan jadi dukun. Ini bukan ramalan. Ini hanya kecenderungan. Pattern-pattern itu yang kalian pelajari, itu bukan ramalan itu. Itu kemungkinan atau kecenderungan. Dan harga, ingat, harga tidak pernah wajib untuk ikut teori. Tidak pernah wajib. Harusnya menurut teori itu kayak gini, kok faktanya kayak gitu. Ini lumayan sempat jadi perenungan lama ini teman-teman. Padahal lihat di chart itu setup sudah bagus, A, B, C itu udah perfect, udah bagus. Tapi kok ya ada loss-nya. Nah pas entry gitu kan SL jebret, mungkin bagus ketika kita di ranah belajar ya. Cuman kalau dalam eksekusi itu akan mengganggu loh, swear. Setup sudah bagus, saya trading plan kok SL, lalu kita mikir lagi overthinking. No. Ya kalau udah SL ya wis SL gitu. Itu sebuah hal yang biasa. Move on ke trade yang baru dengan kertas kosong gitu. Dengan lembaran kosong. Contoh 25 kali trade, 50 trade gitu. Baru datanya ngomong apa nanti? Ada nggak yang bisa diimprove, dipermak-permak dikit lah gitu? Ada itu. Cuman kita nggak bisa ngejudge bener atau enggak trading system hanya dari satu trade. Nah, Mark Douglas juga ngomong untuk menggeser sudut pandang kita jadi kasino. Nah, kasino itu memanfaatkan probabilitas statistik. Secara matematis di long run dia untung. Penjudi mungkin stres, mikirin ganjil apa genep kan. Nah, kartu apa yang akan muncul. Penjudi stres akan itu. Cuman kasino nyantai, ngopi-ngopi gitu. Karena tahu statistik matematis mendukung mereka. Karena mereka punya istilahnya edge, EDGE, edge.
Apa itu? Keunggulan statistik. Nah, trader yang remuk itu mereka yang selalu membingungkan harga kan ke atas atau ke bawah tanpa mereka punya data dari strategi yang mereka pakai. Kalian pernah merasa gini nggak? Semakin kita berusaha untuk benar di satu trade, makin kita stres. Fakta ketiga, distribusi acak. Nah, ini fakta kampret juga, terutama bagi kita yang memaksakan trade ini harus perfect gitu. Gini teman-teman, kita sebagai trader nggak bisa memastikan satu trade itu profit atau enggak. Kalau hanya dari satu trade kita nggak bisa memastikan. Contoh ya, kita punya win rate 60%. Contoh, artinya kan 40% loss kan. Nah, ketika kita trading 100 kali, yang 40 trade, sekitar 40 trade ini akan loss. Tapi kita nggak tahu urutan trade yang akan profit dan loss itu urutan keberapa, kita nggak tahu. Oke, probabilitas 60% gitu. Trade pertama, loh kok loss. Trade kedua, loh kok loss. Trade ketiga, loh kok loss. It happen. Artinya kalau kita berpatokan pada win rate basis on statistik, kita nggak bisa memastikannya hanya dari 5-10 trade kan. Minimal 100 trade untuk bisa lihat works-nya statistik itu gitu. Nah, dari mana kita tahu statistik ini? Aku udah buat video tentang backtest. Nomor 4, edge hanyalah indikasi. Maksudnya apa? Oke. Kalau kalian backtest terus, kalian punya win rate terus, anggap win rate kalian 60%. Itu bukan kepastian. Win rate itu bukan kepastian masa depan. Contoh masuk gini, 60% akurasi by data backtest itu hanya indikasi. Secara teori kan kalau 60% kan 60 profit, 40 loss kan. Nanti bisa saja dalam real trade-nya 55 yang profit, 45 loss bisa. Atau bahkan ada keadaan market yang akurasi kita jadi turun, jadi 50-50. Cuman semakin banyak sampelnya, semakin banyak trade-nya, maka akan semakin mendekati akurasi relay kok opo. Mendekati 60% ini. Nah, kalau mau eksperimen monggo. Gini, coba deh. Kalian lempar koin. Koin logikanya kan 50-50 kan. Kalau nggak sisi A ya sisi B kan? Coba lempar 10 kali 55 nggak? Bisa jadi 46 atau 73, bisa jadi kan? Cuman coba kalau kalian lempar 100 kali, apakah 50-50? Bisa jadi nggak? 51, 49, 55, 45, bisa jadi. Cuman akan mendekati itu gitu. Jadi edge hanyalah indikasi, bukan ramalan. Jangan jadi dukun, nggak boleh jadi dukun. Kalau trader price action dulu itu sampai lele efek. Yang ngomong konfirmasi engulf itu ditunggu, bukan diramal. 5. Setiap momen itu unik. Maksudnya apa? Oke, kalian paling familiar dengan chart pattern apa? Double top, double bottom, head and shoulders gitu. Contoh, minggu kemarin muncul HNS. Sekarang muncul lagi. HNS sekarang yang muncul sama kemarin yang muncul itu unik loh, beda. Mungkin secara pattern sama, cuman likuiditas, nilai duitnya yang menggerakkan jadi pattern itu sama sekali berbeda. Nah, artinya sebagai seorang trader, kalau bisa kan melihat tiap trade itu sebagai kanvas kosong kan. Minggu lalu head and shoulders profit. Minggu sekarang kita nggak bisa overconfident dengan head and shoulders di minggu lalu gitu loh. Kita harus melihat HNS sekarang itu sebagai setup yang fresh, kertas kosong. Ya wes ada sinyal HNS kan. Kalau di trading plan oke ya entry gitu. Kalau kita melihat setiap trade itu unik dan kita harus menganggapnya sebagai kanvas kosong, itu artinya jangan membawa kepedean karena profit beruntun kemarin, atau jangan takut
meskipun kemarin loss beruntun, karena setiap trade itu unik. Nah, ini lumayan merubah mindset sih buku ini. Kalau kita masih membawa-bawa ingatan kemarin, memori emosi itu, kalau nggak euforia, trauma yang dibawa. Oh, loss 3 kali beruntun, mau entry jadi trauma entry. Sulit, yes, betul. Trading itu sulit, betul. Mungkin pandangan pertama kelihatan mudah, oh entry, ongkang kaki tinggal gini. Oh, oke, sokong amat lo. Kelihatan mudah ya. Yang sulit itu mempertahankannya. Mungkin profit kelihatan mudah, cuman mempertahankannya di long run setahun, 2 tahun, 3 tahun, rodok mumet. Nah, bagi kalian yang rungkatan, coba siapa tahu kalau baca buku ini, aku nggak terafiliasi dengan Mark Douglas ya. Cuman bagi trader itu ini salah satu tanda kutip kitab suci. Nggak ngomongin terlalu banyak teknikal, no. Bagaimana cara berpikir dan bersikap melihat dunia trading ini. Kalau pas Zoom malam-malam itu sering kok, malah yang dibahas itu psikologi. Diskusinya ke psikologi. Teknikal mungkin hanya 40% lah. Di forum Discord kan. Oke teman-teman, see you di forum.